Arena utama Moji Volley Cup 2025 dipenuhi gemuruh suara penonton yang tak sabar menantikan duel panas antara dua raksasa Asia Tenggara, Timnas Voli Putri Indonesia melawan Thailand. Bendera merah putih dan biru putih merah berkibar di segala sudut tribun. Namun, satu sosok menjadi pusat perhatian, Megawati Hangestri Pertiwi. Sang mega bintang voli Indonesia yang kini bermain di Turki bersama Manisa BBSK baru saja kembali ke Timnas. Hari itu, dari awal pemanasan, raut wajah Megawati terlihat jauh berbeda. Tak ada senyum khasnya, tak ada candaan dengan rekan setim. Bahkan pelatih Rizko tampak berbicara padanya di pinggir lapangan dengan nada lembut, seolah mencoba menenangkan sesuatu. Sorot mata Megawati tajam, penuh konsentrasi, namun juga menyimpan ketegangan yang belum terlihat biasanya. Sementara itu, kubu Thailand justru tampak lebih santai. Mereka datang dengan senyum dan tawa. Beberapa pemain bahkan sempat bersuah foto sebelum pertandingan dimulai. Tapi di balik keceriaan itu, ada strategi licik yang sedang mereka siapkan. Thailand tahu benar kekuatan Megawati di lapangan, dan satu-satunya cara untuk meredamnya bukan hanya dengan teknik, tetapi juga perang mental. Peluit pertama dibunyikan, set pertama dimulai, bola pertama dilambungkan, dan pertandingan berlangsung cepat. Megawati langsung menunjukkan dominasinya. Sebuah spike keras dari sisi kanan membelah blok Thailand, membuat libero mereka terdorong ke belakang. Penonton Indonesia bersorak, namun Megawati tetap datar, tak merayakan seperti biasa. Namun hanya beberapa menit kemudian, sebuah suara mengejutkan terdengar dari lapangan. Kalau cuma bisa smash doang, gampang ditebak. Teriak seorang pemain Thailand bernama Kanika, dengan suara yang cukup keras hingga terdengar ke bangku cadangan Indonesia. Ia tertawa sambil melirik Megawati. Kamera siaran langsung sempat menangkap gestur tersebut, dan netizen mulai berspekulasi tentang provokasi itu. Megawati tampak mengerutkan dahi. Ia tetap bermain, namun beberapa kali bola yang ia pukul tampak terlalu keras dan tidak akurat, tanda bahwa konsentrasinya mulai terpecah. Set pertama makin berat bagi Indonesia, dan Thailand justru semakin percaya diri. Kanika, si pemain muda Thailand, berkali-kali melontarkan ejekan diam-diam, dari balik net atau saat rotasi posisi. Ia tahu Megawati adalah kunci tim Indonesia. Nggak usah banyak gaya, kalau nggak bisa nerima blok. Bisik Kanika di rotasi keempat, saat Megawati berdiri bersebelahan di garis net. Senyum sinis tersungging di wajahnya. Megawati menatapnya tajam, matanya seolah menyala. Tapi ia belum membalas, belum. Pertandingan berlanjut, dan Indonesia mulai kehilangan kendali. Serve Megawati sempat melebar 2 kali berturut-turut, sebuah kesalahan yang jarang terjadi. Sementara Thailand justru terus memancing emosi Megawati. Bahkan kamera menangkap pelatih Thailand yang memberi isyarat ke pemainnya agar, jangan takut memancing, si nomor 12 dari Indonesia itu. Tribun mulai gelisah. Suporter Indonesia merasakan bahwa Megawati sedang tidak dalam kondisi terbaiknya, namun bukan karena cedera, melainkan karena emosi yang mendidih di dalam dirinya. Set pertama akhirnya dimenangkan Thailand 25-19. Sementara para pemain Thailand merayakan dengan penuh sorak dan ejekan, Megawati hanya menunduk, tangan terkepal, rahang mengeras. Di bench, Megawati duduk diam. Beberapa rekan tim mencoba menghibur, namun ia menggeleng pelan. "Saya nggak apa-apa," katanya lirih pada pelatih. Tapi di dalam pikirannya, perang batin sedang berlangsung hebat. Ia tahu, ini bukan sekadar pertandingan. Ini tentang harga diri, tentang batas kesabaran, dan Megawati sudah mulai kehabisan ruang untuk menahan semuanya. Pertandingan memasuki set kedua, Indonesia tertinggal 0-1 dari Thailand, dan tekanan mulai terasa di setiap sudut lapangan. Megawati berjalan ke posisi serve dengan langkah tegas, namun sorot matanya masih menunjukkan ketegangan yang belum reda. Ia menggenggam bola dengan erat, menghela napas panjang, lalu memantulkannya sekali ke lantai. Serve-nya kali ini masuk, namun mudah diangkat oleh Thailand. Serangan balik cepat dilancarkan oleh Thailand, dan Kanika berhasil mencetak poin melalui tip lembut yang mengecoh blok Indonesia. Bukannya merayakan biasa, Kanika menatap langsung ke arah Megawati dan menyeringai. "Kalau cuma kuat doang, tapi gak pinter, percuma juga," katanya lantang, seakan memang sengaja ingin semua orang mendengar. Wasit tak menegur. Pelatih Thailand pun pura-pura tidak tahu. Tapi seluruh bench Indonesia melihat jelas situasi itu. Dita, sang setter, mencoba menenangkan Megawati. "Udah,
Wah, biarin, fokus aja, katanya pelan. Tapi Megawati hanya mengangguk tanpa kata, ekspresinya dingin seperti baja. Thailand tak berhenti. Beberapa kali setelah mencetak poin, pemain-pemain mereka, khususnya Kanika, selalu mengarahkan sorotan ke Megawati. Ada yang bersiul saat dia gagal blok, ada yang memberi tepuk tangan berlebihan saat bola servisnya out. Perlahan, suasana berubah bukan hanya menjadi pertandingan voli, tapi menjadi arena psikologis. Sebuah momen nyaris membuat emosi Megawati benar-benar meledak. Di tengah rally panjang, Megawati berhasil melakukan diving spektakuler yang menyelamatkan bola nyaris mati. Namun saat bangkit, Kanika menabraknya dan menjatuhkan diri sambil pura-pura kesakitan. Wasit meniup peluit, dan malah memberi Thailand poin karena dianggap pelanggaran. Megawati berdiri, menatap wasit dengan sorot tajam. "Saya gak sentuh dia," katanya, setengah teriak. Tapi wasit tetap pada keputusannya. Kanika tersenyum puas, lalu berdiri dan menepuk pundak Megawati dengan gaya meremehkan. Kali ini, tangan Megawati hampir refleks menepis, tapi ia menariknya kembali di detik terakhir. Skor makin menjauh. Pelatih Rizko memanggil timeout. Di sela instruksi, ia mendekati Megawati dan berkata, "Jangan kasih mereka senjata, wah. Mereka bukan kuat, tapi mereka tahu kamu kuat. Makanya mereka ganggu." Megawati mendengarkan, tapi rahangnya masih mengatup keras. "Saya ngerti, coach, tapi saya gak janji bisa terus diem." Setelah timeout, Indonesia sempat menyamakan kedudukan 14-14. Megawati menunjukkan taringnya dengan 2 spike keras berturut-turut, memukul bola sedemikian kuat hingga suara pantulannya menggema di arena. Kali ini ia tak memberi ekspresi apapun. Hanya diam, menatap lurus ke net, di mana Kanika berdiri dengan wajah mulai berubah. Namun Thailand kembali memainkan tempo. Kanika, yang sudah mulai kesulitan menghadapi pukulan Megawati, malah makin berisik. "Cuma bisa smash, gak bisa main tim," ejeknya sambil tertawa kecil. Kamera siaran langsung bahkan sempat menyorot raut kesal Megawati yang kini benar-benar terlihat menyimpan api. Di bangku komentator, analis pertandingan mulai menyadari situasi tak biasa ini. "Megawati bukan pemain yang mudah terpancing. Tapi hari ini kita melihat dia benar-benar terganggu," ujar komentator Indonesia. Ini jelas taktik Thailand untuk mengguncang keseimbangan emosinya. Set kedua terus berlangsung panas. Tiap poin yang dicetak Indonesia dirayakan dingin, nyaris tanpa selebrasi. Sementara setiap poin Thailand seperti pesta kecil. Provokasi terus berlanjut, dan meski belum ada ledakan besar, semua tahu, bom waktu sedang menghitung mundur. Skor 22-21 untuk Thailand. Megawati berdiri di posisi open speaker, menatap bola lambung dari Dita. Ia melompat dengan kekuatan penuh, dan mengirimkan smash petir yang membuat Thailand kewalahan. Tapi saat mendarat, ia berbalik dan menatap Kanika. Tatapannya kosong, tapi mengerikan. Semua penonton bisa merasakan, ini baru awal. Dari badai, set kedua akhirnya jatuh ke tangan Thailand dengan skor 25-23. Meski selisihnya tipis, pertandingan berlangsung dalam tensi tinggi dan emosi yang semakin menegang. Di bench Indonesia, semua pemain berusaha menyemangati satu sama lain, tapi semua tahu bahwa fokus utama ada pada Megawati. Ia duduk menyendiri, kepala menunduk, napasnya berat, dan telapak tangannya menggenggam erat botol minum sampai plastiknya nyaris penyok. Pelatih Rizko mencoba berbicara lagi. "Wah, kamu harus kembali jadi Megawati yang kita kenal. Tenang, fokus, dan mematikan." Bukan yang terbawa emosi, tapi Megawati hanya mengangguk pelan. Ia tak membalas dengan kata. Dalam dirinya, percikan-percikan amarah sudah mulai menyatu jadi bara yang membakar setiap gerakan tubuhnya. Set ketiga dimulai. Suasana di arena makin panas, sorak-sorai penonton bercampur dengan ketegangan di setiap rally. Tapi kali ini, Megawati tampil berbeda. Ia tidak lagi bicara, tidak menanggapi ejekan, bahkan tak menoleh ke arah Kanika sama sekali. Namun setiap langkahnya, setiap loncatan dan hentakan kakinya, menunjukkan satu hal, dia sedang membalas, bukan dengan kata-kata, tapi dengan permainan. Dari bola pertama, Megawati langsung menyambar umpan Dita dengan smash menyilang ke posisi kanan belakang. Libero Thailand tak sempat bergerak. Bola menghantam lantai keras dan memantul hingga ke pinggir lapangan. Suara pukulan itu menggema dan membuat sebagian penonton terdiam. Para pemain Thailand mulai saling pandang.
Poin demi poin berikutnya, Megawati mulai mendominasi. Smash keduanya, kini lurus dan menghantam blok lawan, memantul ke wajah middle blocker Thailand. Blok itu pecah, dan pemain Thailand terhuyung ke belakang sambil memegangi pipinya. Wasit sempat menghentikan pertandingan beberapa detik untuk memastikan tak ada cedera serius. Namun alih-alih takut, Megawati malah semakin intens. Ia menerima serve, memukul bola, langsung balik ke net, dan melakukan blok sempurna yang membuat Thailand kehilangan momentum. Ia bahkan tidak merayakan poin, hanya menatap papan skor, seolah itu satu-satunya hal yang penting malam ini. Kanika, yang biasanya banyak bicara, mulai terlihat cemas. Ia tak lagi lantang, hanya menatap Megawati dari jauh dengan ragu. Tapi satu kali, di rotasi ke-6, saat mereka bertemu lagi di dekat net, Kanika mencoba menyentil terakhir kalinya. "Kasar gak bikin kamu hebat, tahu," katanya sambil menyeringai. Kali ini Megawati tidak membalas dengan kata. Ia hanya tersenyum tipis, senyum dingin yang entah kenapa lebih menakutkan daripada kemarahan terbuka. Dan beberapa detik kemudian, saat Dita memberikan umpan sempurna ke sisi kanan, Megawati melompat tinggi, hampir melayang, dan menghantam bola dengan kekuatan penuh. Smash itu seperti petir yang jatuh ke bumi. Bola melesat ke arah Kanika, yang berada di posisi defense belakang. Ia mencoba menerima, tapi bola terlalu cepat. Ia sempat menyentuhnya, tapi tangannya tertekuk ke arah yang tidak normal. Ia langsung berteriak keras, jatuh ke lantai, dan memegangi pergelangan tangannya yang membiru seketika. Arena langsung hening. Penonton membeku. Wasit meniup peluit panjang. Tim medis berlari masuk ke lapangan. Rekan-rekan Kanika mengerubungi sambil panik. Salah satu dari mereka terlihat menangis. Dari jauh, Megawati hanya berdiri diam, wajahnya tak berubah. Ia menatap tangan Kanika yang mulai dibalut perban, dan ia tahu, satu ledakan amarahnya telah memakan korban. Siaran langsung segera memotong ke iklan. Di media sosial, potongan adegan Smash Megawati mulai beredar. Tagar-tagar Smash Megatron dan tagar insiden Mujicup langsung trending. Netizen terbagi dua kubu, yang memuji kekuatan luar biasa Megawati, dan yang mengkritiknya sebagai terlalu emosional dan membahayakan lawan. Sementara itu, di sisi lapangan, Megawati akhirnya menoleh ke pelatihnya. "Maaf, coach," katanya lirih. "Saya tadi nggak nahan." Pelatih Rizko menatapnya lekat-lekat. Ia tahu, ini bukan hanya soal pertandingan. Ini soal apa yang terjadi ketika kekuatan besar dipancing oleh provokasi kecil. Dan ia tahu juga, badai sesungguhnya belum selesai. Teriakan Kanika masih terngiang di seluruh arena bahkan ketika tubuhnya sudah dibopong keluar lapangan dengan tandu. Suara isak tangis dan gumaman cemas dari rekan-rekannya menjadi latar belakang yang membuat suasana pertandingan mendadak berubah drastis. Sorakan penonton berhenti total. Tidak ada musik, tidak ada pengumuman, hanya sunyi yang menyesakkan. Bahkan wasit pun tampak gugup saat menyatakan waktu istirahat darurat. Di bangku Indonesia, para pemain hanya bisa saling pandang. Megawati tetap diam, duduk sambil menyeka keringatnya dengan handuk. Tapi kali ini bukan karena kelelahan, melainkan karena pikirannya kosong. Matanya menatap ke depan, tapi sebenarnya menembus jauh ke belakang, mengingat ulang detik-detik sebelum smash-nya menghantam pergelangan tangan Kanika. "Wah, kamu nggak sengaja, kan?" bisik Dita, setengah berharap jawaban. Megawati menoleh pelan, menatap sahabatnya itu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Enggak, tapi mungkin, aku juga nggak lagi sepenuhnya sadar waktu mukul itu." Suaranya serak, seperti ada beban besar yang mendadak jatuh ke dadanya. Sementara itu, tim Thailand tak menyia-nyiakan momen. Pelatih mereka tampak berbicara serius dengan panitia pertandingan dan ofisial teknis. Beberapa wartawan mulai berkerumun di sisi lapangan, menyorot kamera ke arah bench Indonesia, mencoba menangkap reaksi Megawati. Situasi makin tak terkendali. Apa yang awalnya pertandingan kini sudah berubah menjadi drama besar. Salah satu ofisial pertandingan bahkan sempat mendekati pelatih Rizko dan menyatakan bahwa ada potensi investigasi atas insiden tersebut. "Kami tidak bisa memutuskan apa-apa sekarang, tapi akan ada laporan dari pihak Thailand yang meminta rekaman ulang diperiksa," kata sang ofisial dengan wajah serius. Pelatih Rizko hanya bisa menghela napas. Di Twitter, Instagram, dan TikTok, potongan video slow motion smash Megawati yang mengenai tangan Kanika viral dalam hitungan menit. Judul-judul dramatis mulai bermunculan, "Smash mematikan Megawati Hangestri,"
emosi berujung cedera parah, Megatron atau monster. Komentar warganet terbagi. Ada yang menyebutnya pahlawan yang sedang difitnah, ada pula yang mulai menuduhnya brutal. Setelah waktu istirahat, pertandingan dilanjutkan, namun suasananya berubah total. Pemain Thailand bermain hati-hati, seolah takut jika Megawati kembali meluncurkan serangan. Beberapa bahkan tak berani blocking penuh, hanya melompat setengah. Sebaliknya, Megawati justru bermain lebih tenang. Tapi bukan karena ia reda, melainkan karena ia sudah memasuki tahap sunyi setelah ledakan. Skor kembali berpihak ke Indonesia. Sisa set ketiga ditutup dengan kemenangan telak 25-17. Megawati mencetak 7 poin langsung di set ini. Tapi tak ada perayaan, tak ada selebrasi, bahkan saat peluit panjang dibunyikan. Ia hanya menunduk, menyalami lawan, lalu kembali ke bench dengan langkah berat. Media mulai mengejar. Bahkan sebelum pertandingan benar-benar usai, wartawan asing dan lokal sudah menunggu di lorong keluar. "Apakah Anda sengaja mengincar Kanika?" tanya salah satu reporter dari media Thailand. Megawati tak menjawab. Dita dan tim ofisial cepat mendorongnya menjauh untuk menghindari adu mulut. Di ruang ganti, Megawati duduk memeluk lutut. Tangannya bergetar pelan. Pelatih Rizko masuk, meletakkan handuk hangat di bahunya. "Kamu tahu, saya percaya kamu," katanya. "Tapi kamu juga harus belajar, kekuatan kamu itu bukan cuma anugerah, itu tanggung jawab besar." Megawati mengangguk pelan, menatap lantai yang dingin dan sepi. "Saya nggak mau jadi orang yang ditakuti karena bikin orang cedera," katanya lirih. "Tapi hari ini, saya juga nggak bisa pura-pura kuat. Mereka hina saya, ejek saya, senggol saya, dan saya lelah harus selalu tahan." Tak ada yang menjawab, hanya kesunyian yang menemani mereka di ruang ganti itu. Di luar sana, dunia sedang gaduh. Tapi bagi Megawati, semuanya baru saja masuk ke fase baru, bukan sekadar pertandingan, tapi pertarungan antara rasa bersalah, harga diri, dan bagaimana ia akan menghadapi dampak dari satu momen yang tak pernah bisa ia ulang kembali. Keesokan paginya, nama Megawati Hangestri menduduki posisi nomor 1 trending topik di media sosial di berbagai negara Asia. Dari Twitter di Thailand, Instagram di Indonesia, hingga YouTube Jepang dan TikTok Korea, semuanya membicarakan satu hal, smash brutal yang menyebabkan Kanika cedera parah. Di layar-layar berita, wajah Megawati terpampang berdampingan dengan potret Kanika yang sedang dibawa dengan tandu keluar arena. Media Thailand langsung bersikap ofensif. Beberapa portal olahraga besar negeri Gajah Putih itu menulis tajuk bombastis seperti, "Pemain Indonesia sengaja patahkan tangan bintang muda kami," atau "Balas dendam brutal Megatron." Meski banyak yang menyadari bahwa tidak ada niat eksplisit dalam insiden itu, narasi yang dibangun sudah terlanjur memicu kemarahan publik Thailand. Di Indonesia sendiri, reaksi terbagi. Banyak fans membela Megawati. Mereka mengunggah potongan video yang menunjukkan bagaimana Kanika memprovokasi sejak set pertama. Komentar seperti, "Siapa suruh main kotor duluan?" atau, "Dia kena batunya," membanjiri timelin. Tapi di sisi lain, beberapa pengamat mulai menyuarakan keprihatinan bahwa Megawati harus belajar mengendalikan emosi, apapun alasannya. Federasi Voli Asia (AVC) langsung mengeluarkan pernyataan resmi bahwa insiden ini akan ditinjau oleh Komite Disiplin. Mereka menyebut akan memeriksa ulang tayangan pertandingan dari berbagai sudut kamera, mendengarkan laporan dari wasit, serta mendapatkan pernyataan tertulis dari kedua belah pihak. Sanksi belum dijatuhkan, namun bayang-bayang larangan bertanding mulai bergema. Megawati sendiri memilih bungkam. Ia tak mengunggah apapun di media sosial. Bahkan fitur komentar di akun Instagramnya dimatikan oleh manajemen. Manajer timnas menyatakan bahwa Megawati akan fokus ke pertandingan berikutnya dan menunggu proses penyelidikan berjalan. Namun kabarnya, di balik layar, Megawati menolak semua permintaan wawancara. Di internal tim Indonesia, suasana mulai terasa tidak nyaman. Beberapa pemain merasa canggung mendekati Megawati. Bahkan pelatih Rizko sendiri mengakui bahwa semangat latihan menurun. "Kita semua harus berdiri bersama, bukan hanya saat menang, tapi juga saat salah satu dari kita diterpa badai," katanya dalam briefing tim. Kanika sendiri dikabarkan mengalami retak serius pada pergelangan tangan kirinya, dan harus absen minimal 2 bulan. Ia menjalani perawatan di rumah sakit olahraga di Bangkok, dan sempat menangis saat diwawancarai media setempat. "Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi saya harap hal seperti ini tidak terulang dalam dunia voli,"
katanya sambil berlinang air mata. Pernyataannya seolah netral, namun tetap menyiratkan luka emosional. Bagi publik Thailand, itu cukup untuk mengobarkan simpati dan amarah sekaligus. Aksi dukungan kepada Kanika bermunculan. Bahkan para selebriti dan atlet Thailand ramai-ramai mengunggah kalimat, "We stand with Kanika" di media sosial mereka. Sementara itu, di kamp pelatnas Indonesia, Megawati akhirnya tak kuasa menahan emosinya. Dalam sesi latihan tertutup, ia mendadak menghentikan permainan, berjalan keluar lapangan, dan menangis sendirian di pojok lorong. Dita menyusul, memeluknya dalam diam. "Aku capek harus jadi kuat terus," gumam Megawati. "Kenapa orang cuma lihat aku waktu marah, tapi nggak waktu aku sabar?" Hari itu, latihan dihentikan lebih cepat. Pelatih Rizko menyadari bahwa tim butuh lebih dari sekadar latihan fisik, mereka butuh stabilitas mental. Tapi sayangnya, tekanan dari luar tak berhenti. Bahkan sejumlah sponsor mulai mempertimbangkan posisi mereka, menunggu hasil investigasi AVC sebelum melangkah lebih jauh. Meski begitu, satu hal tetap tak berubah, Megawati tetap dicintai oleh sebagian besar publik Indonesia. Banyak yang tahu, bahwa perempuan itu bukan monster, bukan pemain brutal. Dia hanya manusia, yang terlalu lama menahan, terlalu lama disakiti diam-diam, dan akhirnya, meledak hanya sekali. Tapi satu ledakan itu cukup untuk mengguncang se-Asia. Hari ketiga pasca insiden, tekanan terhadap Megawati Hangestri mencapai titik tertinggi. Federasi Voli Asia belum mengumumkan sanksi apapun, tetapi atmosfer di sekitar Megawati sudah seperti terdakwa yang menunggu vonis. Wartawan lokal dan internasional terus mengepung hotel tempat timnas Indonesia menginap. Kamera, mikrofon, dan pertanyaan tajam menyasar satu nama saja, Megatron. Di media Korea, Jepang, bahkan Vietnam, pemberitaan terbagi dua, ada yang menyebut Megawati sebagai korban provokasi, ada pula yang menulisnya sebagai simbol kekerasan dalam voli wanita modern. Salah satu artikel viral dari Jepang menyebut, "Power Megawati, Strength Without Mercy." Artikel itu mempertanyakan batas antara kekuatan dan kekejaman dalam permainan. Tak tinggal diam, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) merilis pernyataan bahwa Megawati akan mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis, jika diperlukan. Mereka menegaskan bahwa atlet tidak boleh menjadi sasaran pembunuhan karakter hanya karena satu insiden. Dukungan ini menjadi titik balik penting bagi mental Megawati, yang mulai goyah. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya Megawati muncul dalam konferensi pers tertutup yang hanya dihadiri media dari Indonesia dan perwakilan AVC. Mengenakan jaket timnas, kerudung hitam, dan tanpa makeup, Megawati duduk di depan mikrofon dengan sorot mata lelah. Ia menghela napas, lalu berbicara dengan suara lirih namun tegas. "Saya tidak pernah punya niat untuk mencederai siapapun di lapangan. Tapi saya juga manusia. Saya dihina, dijatuhkan, dan diprovokasi terus-menerus. Saya diam, tapi itu tidak berarti saya tak merasa." Ucapannya langsung disambut keheningan. Banyak jurnalis terdiam, menyadari bahwa yang duduk di hadapan mereka bukan hanya atlet, tapi juga perempuan yang sedang terluka secara emosional. "Saya tidak akan minta maaf karena bermain keras. Tapi saya ikut prihatin atas cedera yang menimpa Kanika. Saya berdoa semoga dia cepat pulih dan bisa kembali ke lapangan. Saya tahu rasanya kehilangan waktu bertanding karena cedera," lanjut Megawati sambil menunduk. Pernyataannya membuat gempar. Sebagian media menganggap itu sebagai bentuk arogansi, tidak meminta maaf secara langsung. Namun yang lain justru menyebutnya sebagai sikap jujur dan manusiawi, yang tidak munafik. Debat pun kembali meledak. Judul-judul seperti, "Megawati refuses to apologize," atau "Megatron breaks silence," menghiasi headline digital di berbagai negara. Kanika sendiri merespons pernyataan itu dengan bijak. Dalam unggahan Instagramnya yang pertama setelah insiden, ia menulis, "Saya menerima simpati dari siapapun, termasuk dari Megawati. Saya percaya, voli adalah tentang sportivitas. Tidak ada yang sempurna, kita belajar dari yang pahit." Kalimat itu memperhalus tensi, meski belum sepenuhnya menutup luka. Di dalam timnas Indonesia, pernyataan Megawati justru menjadi energi baru. Para pemain mulai kembali percaya diri, merasa bahwa mereka tidak sedang melarikan diri dari masalah, tetapi berdiri bersama. Dalam badai, pelatih Rizko pun mengapresiasi keputusan Megawati berbicara. Dia tidak sempurna, tapi dia bertanggung jawab. Dan itu jauh lebih penting.
Federasi Voli Asia akhirnya merilis pernyataan resmi, tidak ada sanksi terhadap Megawati Hangestri, karena tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam insiden tersebut. Namun mereka tetap memberi catatan kepada semua federasi bahwa permainan keras harus tetap dalam koridor keselamatan. Putusan ini disambut lega, meski kontroversi masih membekas. Meski lolos dari hukuman formal, Megawati tahu bahwa citranya tidak akan pernah sama. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan. Bagi yang lain, ia monster. Tapi satu hal yang pasti, ia bukan lagi sekadar atlet, ia simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan, keberanian, dan konsekuensi. Pasca konferensi pers yang kontroversial, Megawati menjadi sosok paling dibicarakan dalam dunia voli internasional. Banyak yang menunggu kelanjutan sikapnya, apakah ia akan mengambil langkah damai dengan bertemu langsung Kanika, atau tetap teguh dalam posisinya sebagai pemain yang hanya menjawab provokasi dengan kekuatan permainan. Namun Megawati memilih diam. Ia tidak mengunggah apapun di media sosial, tak muncul dalam sesi jumpa pers timnas, bahkan mulai menghindari kamera selama latihan. Desakan untuk meminta maaf secara pribadi semakin kuat. Federasi Voli Thailand secara tidak langsung menyiratkan bahwa tindakan itu bisa memperbaiki hubungan antara dua negara. Bahkan beberapa tokoh olahraga nasional menyarankan hal serupa. Namun Megawati masih ragu. Saya ingin bicara, tapi kalau niat saya dipelintir lagi, buat apa? Katanya kepada pelatih Rizko, yang hanya bisa menjawab dengan senyuman penuh empati. Di sisi lain, manajemen timnas mulai tertekan oleh isu yang berkembang. Mereka tidak ingin ini menjadi krisis diplomatik olahraga. Maka mereka menyusun strategi, mengatur pertemuan tertutup antara Megawati dan Kanika, tanpa media, tanpa siaran, hanya sebagai manusia kepada manusia. Tapi sebelum semua itu terlaksana, Megawati membuat keputusan mendadak. Di sesi latihan pagi, ia mendatangi semua pemain dan staf tim Indonesia. Ia berdiri di tengah lapangan, menarik napas dalam, dan berbicara dengan suara yang nyaris pecah. Kalau aku sudah jadi beban buat tim ini, aku siap mundur dari skuad ini sekarang juga, katanya. Semua orang terdiam, beberapa tampak terkejut, yang lain bahkan mulai panik. Dita, yang berdiri paling dekat, langsung maju dan memeluknya. Wah, kamu nggak sendirian. Jangan mikir kayak gitu. Kalau semua orang kayak kamu, semua atlet bakal takut lawan tekanan, katanya dengan mata berkaca-kaca. Satu persatu pemain lain mendekat, memberi pelukan, tepukan bahu, dan kata-kata penguatan. Megawati menangis dalam diam, untuk pertama kalinya sejak insiden itu. Pelatih Rizko menyusul, dan berkata tegas, kamu nggak akan pergi dari tim ini. Kamu bukan masalah, kamu bagian dari solusi. Tapi kamu harus bangkit, dan kamu harus selesaikan ini, bukan lari dari ini. Megawati mengangguk pelan. Ia tahu, ia tak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang satu momen. Tapi bagaimana menyembuhkan luka yang kadung terbuka? Akhirnya, setelah berhari-hari perdebatan, Megawati mengajukan permintaan sendiri, ia ingin bertemu Kanika langsung. Ia tidak mau difasilitasi federasi, tidak ingin kamera, tidak ingin wartawan. Ia hanya ingin bicara sebagai sesama manusia. Setelah melalui koordinasi yang ketat, pertemuan itu disetujui dan dijadwalkan di ruang privat salah satu rumah sakit di Bangkok. Hari pertemuan pun tiba. Megawati datang hanya ditemani seorang staf federasi. Kanika yang masih menggunakan penyangga tangan duduk di kursi roda, ditemani ibunya. Suasana canggung dan dingin, namun perlahan mencair ketika Megawati berdiri di hadapan Kanika dan berkata, "Maaf, bukan karena aku bersalah memukulmu, tapi karena aku tak mampu mengendalikan diriku lebih baik. Dan itu membuatmu terluka." Kanika menatapnya lama. Tak ada air mata, tak ada marah. Ia hanya menghela napas dan berkata, "Aku juga minta maaf. Aku pikir mengganggu kamu akan bikin kamu lemah. Tapi ternyata aku cuma mempermalukan diriku sendiri." Lalu mereka berjabat tangan. Dan di momen itu, semua tekanan, semua debat, semua kekacauan media terasa jauh, karena dua atlet itu sudah berdamai lebih dulu dari siapapun. Pertemuan itu tidak dipublikasikan, tapi kabar tentangnya bocor, dan justru mendapatkan respons positif. Banyak yang memuji keberanian keduanya menyelesaikan konflik secara dewasa. Dalam beberapa hari, narasi di media berubah drastis. Dari Megawati si brutal, menjadi Megawati si pemberani. Dari Kanika si korban, menjadi Kanika si pemaaf. Di ruang latihan,
Megawati akhirnya bisa tersenyum lagi. Ia menyapa semua orang, bercanda dengan rekan tim, dan kembali memukul bola seperti biasanya. Bukan karena insidennya terlupakan, tapi karena luka itu mulai sembuh. Dan di dunia olahraga, penyembuhan bukan berarti menghapus kesalahan, tapi belajar dan tumbuh darinya. Setelah pertemuan pribadi yang penuh emosi dengan Kanika, Megawati merasa seolah beban besar telah terangkat dari dadanya. Tapi ia sadar, masih ada satu panggung terakhir yang harus dihadapinya, lapangan pertandingan. Si Felix belum berakhir, dan Indonesia masih punya satu laga penting melawan Vietnam. Bagi Megawati, laga ini bukan sekadar penentuan peringkat, tapi momen pembuktian bahwa dirinya bisa kembali bermain dengan kepala dingin, tanpa kehilangan semangat juang. Di ruang ganti menjelang pertandingan, suasana terasa berbeda. Semua mata tertuju padanya, bukan dengan beban, tapi dengan harapan. Kapten tim memegang tangannya dan berbisik, "Kamu kuat, Wah. Mainlah seperti yang selalu kamu lakukan. Kami ada di belakangmu." Megawati mengangguk, lalu mengambil napas panjang dan bersiap turun ke lapangan. Kali ini, sorotan kamera terasa lebih tenang. Tidak ada lagi tatapan sinis, hanya rasa penasaran. Saat pertandingan dimulai, Megawati menunjukkan kelasnya. Ia menyerang dengan tajam, tapi tak berlebihan. Ia blok dengan akurat, tapi tetap mengontrol emosi. Bahkan saat lawan mencoba memancingnya dengan selebrasi berlebihan, Megawati hanya tersenyum. Penonton yang awalnya menunggu momen ledakan emosinya malah bersorak setiap kali ia menahan diri. Itu menjadi pembalasan terbaik, ketenangan di tengah badai. Di set pertama, Megawati mencetak 8 poin, termasuk satu spike menyilang yang membuat penonton berdiri. Komentator menyebutnya sebagai transformasi yang indah dari seorang Megatron. Di sela-sela jeda set, kamera sempat menangkap momen Megawati tersenyum pada seorang anak kecil di tribun yang mengenakan hijab dan kaos bertuliskan "I love Megawati". Itu adalah momen damai yang kecil, tapi sangat berarti. Set kedua berjalan lebih sengit. Vietnam memberikan perlawanan keras, dan beberapa kali unggul di papan skor. Tapi Megawati tetap tenang. Ia tak hanya jadi mesin poin, tapi juga pemimpin dalam permainan. Ia mengatur tempo, memberi semangat pada rekan yang down, bahkan membantu libero yang nyaris kehilangan bola. "Inilah Megawati yang sebenarnya," ujar pelatih Rizko kepada asistennya. Saat pertandingan mencapai set penentuan, Megawati memutuskan menutup laga dengan cara terbaik, melompat setinggi mungkin dan menghantam bola ke sisi yang kosong. Bola menyentuh lantai tanpa bisa dihalau. Skor akhir, 3-2 untuk Indonesia. Arena meledak dalam sorakan. Megawati menutup wajahnya, bukan karena menangis, tapi karena terharu. Ia berhasil membuktikan sesuatu, pada dunia, pada timnya, dan pada dirinya sendiri. Setelah pertandingan, media yang tadinya menyerangnya, kini berlomba-lomba memujinya. "Comeback terindah seorang Megawati," tulis media Turki. "Dari emosi ke elegansi," bunyi headline media Korea. Bahkan akun resmi Federasi Voli Asia menyebutnya sebagai contoh sportivitas dan keteguhan mental. Megawati tak merespons semua itu. Ia hanya membagikan satu unggahan, foto tangan Kanika dan tangannya yang saling berjabat, dengan caption, "Respect is louder than hate." Beberapa hari kemudian, Megawati diundang menjadi pembicara di Forum Atlet Muda se-Asia Tenggara. Di sana, ia menyampaikan pidato singkat namun menyentuh, "Jangan pernah biarkan amarah mengaturmu di lapangan. Tapi jangan juga hilangkan semangatmu untuk membela diri dan timmu. Kita bisa jadi kuat tanpa kehilangan kendali." Tepuk tangan bergema. Para atlet muda memandangnya bukan sebagai pemain keras, tapi panutan. Popularitas Megawati melonjak kembali, namun kali ini dengan narasi berbeda. Ia bukan lagi Megatron si temperamental, tapi Megawati si penyintas. Ia bahkan diminta menjadi duta kampanye Respect in Sports oleh Badan Olahraga ASEAN. Tawaran bermain dari berbagai klub elit pun kembali berdatangan, tapi Megawati berkata, "Saya ingin menuntaskan misi saya dulu dengan timnas." Di sesi latihan terakhir sebelum kembali ke tanah air, Megawati duduk sendirian di tribun stadion. Ia memandang lapangan kosong, lalu menutup mata sejenak. Di dalam kepalanya, terputar ulang semua momen, insiden dengan Kanika, jeritan publik, tangan-tangan yang mendukungnya, dan akhirnya kemenangan. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi ini adalah titik balik. Ketika pulang ke Indonesia, sambutan luar biasa menantinya di bandara. Bukan hanya dari fans,
tapi juga dari para atlet muda yang kini menjadikannya inspirasi. Di tengah kerumunan, seorang anak perempuan menyodorkan bola voli dan berkata, "Kak Mega, ajari aku cara jadi kuat kayak kakak, tapi juga sabar." Megawati tersenyum dan membalas, "Kalau kamu bisa sabar, kamu sudah lebih kuat dari aku." Cerita tentang Megawati yang emosi sampai membuat lawan cedera, pada akhirnya tak ditutup dengan rasa malu, tapi dengan pelajaran besar tentang pengendalian diri, keberanian menghadapi kesalahan, dan kekuatan untuk berubah. Sebab dalam olahraga, sebagaimana dalam hidup, kekuatan sejati bukan soal seberapa keras kamu memukul, tapi seberapa besar kamu bisa bertahan, berdamai, dan bangkit kembali.